Partai politik merupakan agen perubahan yang penting dalam sebuah negara yang demokratis yang menganut dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi kemudian mengapa di Indonesia, di negara kita, yang namanya partai politik itu mendapatkan persepsi yang buruk dari masyarakat? Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penting sekali, di mana topik ini menjadi hasil konklusi atau kesimpulan dari banyak lembaga survei yang akhir-akhir ini melakukan survei terhadap sikap dan persepsi masyarakat Indonesia. Di mana salah satu pertanyaan yang penting di situ, institusi-institusi mana yang menurut Anda paling kredibel? Dan di situ biasanya posisi dari partai politik dan legislatif biasanya berada di dalam urutan yang paling bawah. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah memilih demokrasi, memilih sistem demokrasi Pancasila sebagai sebuah sistem yang menjadi komitmen bersama, berarti partai politik mestinya menjadi sebuah lembaga yang penting juga. Nah, kenapa partai politik mendapatkan persepsi yang buruk dari masyarakat? Ini 4 alasannya. Alasan pertama, mengapa partai politik mendapatkan persepsi yang buruk dari masyarakat? Karena kader-kader partai politik sering sekali melakukan tindakan melawan hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, hampir semua partai politik yang ada di Indonesia atau yang duduk di Senayan, ada kadernya yang terlibat di dalam urusan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sebagai pejabat-pejabat yang diberikan amanah oleh masyarakatnya, apakah itu di legislatif maupun sebagai kepala daerah, tentu saja hal ini sangat menyakiti hati masyarakat, hati mereka yang sudah tulus memilih dan menjadi konstituen dari partai politik atau dari sang aktor politik tersebut. Jadi alasan pertama karena banyak kader-kader yang terlibat di masalah-masalah hukum, terutama masalah korupsi. Alasan kedua, partai politik dilihat sebagai organisasi politik yang birokratis serta oligarkis, di mana hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja, di mana hanya mementingkan keluarganya atau dinastinya saja, jadi tidak terlalu terbuka, semi tertutup. Jadi kalau sekedar masuk ke dalam partai politik mungkin itu bisa, tetapi begitu Anda berkarir dalam dunia politik, ada kelompok-kelompok yang menjaga agar hanya kelompok itu sajalah yang menguasai struktur atau kebijakan di dalam partai tertentu tersebut. Jadi kalau Anda orang biasa-biasa saja, orang yang bukan berasal dari dinasti atau kelompok tertentu tersebut, Anda akan memasuki karir yang sangat panjang untuk bisa menjadi tokoh-tokoh politik penting, bisa menjadi pejabat-pejabat penting, baik di partai tersebut atau yang dinominasikan partai tersebut untuk menjabat jabatan-jabatan publik. Anda kemudian harus membayar mahal. Anda kemudian di titik tertentu karirnya akan mandek dan stop. Jadi ini yang membuat masyarakat benci, tidak terlalu suka, mempunyai persepsi buruk terhadap partai politik. Alasan ketiga, partai politik dilihat terlalu fokus dan orientasi hanya kepada kekuasaan. Mereka hanya ribut dengan hal-hal yang berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan. Tentu saja memang partai politik dibangun bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan. Itu betul, satu poin. Tetapi fokus terhadap kekuasaan ini mengakibatkan mereka tidak fokus terhadap konstituennya. Mereka tidak fokus terhadap apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat di lapangan. Mereka tidak peduli sebetulnya dengan apa yang terjadi dengan petani, dengan nelayan, dengan UMKM, dengan para guru, para honorer, dan lain sebagainya. Mereka hanya peduli dengan posisi menteri, posisi tertentu di dalam parlemen, dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan
persepsi buruk terhadap partai politik terus berlanjut. Alasan keempat, partai politik dilihat hanya sibuk dari satu pemilu ke pemilu lainnya, dari satu pemilihan presiden ke pemilihan presiden berikutnya, dari satu pemilihan kepala daerah ke pemilihan kepala daerah berikutnya. Jadi partai-partai politik yang salah satu tugasnya sebetulnya memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi politik, memberikan pencerahan politik, memberikan kaderisasi politik, itu tidak dijalankan oleh partai politik ini. Mereka hanya sibuk di saat-saat menjelang pemilu saja. Nah, ini yang membuat masyarakat juga benci dan tidak mempunyai persepsi yang baik terhadap partai politik itu sendiri. Nah, itu adalah 4 alasan mengapa partai politik mendapatkan persepsi yang buruk dari masyarakat. Nah, ini masukan bagi para pengurus elit partai-partai politik yang ada di Indonesia. Hasil survei yang menyatakan bahwa partai politik itu adalah institusi yang terburuk dalam hal kredibilitas dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Ini menurut saya harus diperbaiki. Andalah yang berada di dalam elit kepemimpinan partai politik yang bertugas memperbaiki ini. Andalah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat. Jangan hanya sibuk di saat pemilu, pileg, pilpres, pilkada, di saat-saat itu saja. Anda harus senantiasa menunjukkan sikap, bisa berada terus di dalam masyarakat, bisa terus menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan masyarakat, bisa memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi permasalahan yang muncul di masyarakat di satu wilayah tertentu. Anda harus bisa memberikan literasi politik yang mencerdaskan dan mencerahkan. Bukan hanya sekedar yang berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Bahwa tujuan dari partai politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, itu kita sama-sama maklumi. Tetapi jangan lupa tugas yang paling penting juga dari Anda adalah bisa memberikan pemahaman, bisa mencerdaskan masyarakat dan konstituen terhadap dunia politik, sehingga mereka yang ingin masuk ke dalam dunia politik itu bisa mempunyai mindset yang tepat, bisa mempunyai sebuah platform yang jelas, sehingga kehidupan dan dunia politik ini akan menjadi semakin baik. Demikian dari Politician Academy. Mudah-mudahan persepsi ini akan berubah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga partai politik bisa menjadi sebuah institusi yang baik, yang tepat, yang solid untuk bisa membuat demokrasi di Indonesia dan kesejahteraan di Indonesia semakin baik lagi. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.